Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil islami fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyu wa razzaqu ala ibadis solihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi'an fi yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat guru kita Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Musawwa yang malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Provinsi Jawa Tengah, para jamaah sholat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar Radio Dais serta Radio Gaul, serta para pemirsa MAJT TV dan TV-ku yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah ini dalam ngaji bersama kitab Riyadhus Shalihin yang dalam malam ini akan membawa tema agama sebagai penerang kehidupan dunia. Untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya bisa WA di nomor Radio Dais 082 1336 70.000. Para hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum, untuk mengawali pertemuan kita di malam hari ini, mari kita awali dengan pembacaan umul kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi kita semua. Al-Hadiniyah biniyatis sholihah wa bisafaati Rasulillah siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya mari kita simak ngaji kitab Riyadhus Shalihin dengan tema agama penerang kehidupan dunia yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Musawwa. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para santri Ma'had Tahfidz Quran Masjid Agung Jawa Tengah yang saya cintai, serta tidak lupa seluruh pendengar Radio Dais dan pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TV-ku, semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama hadir di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, berkumpulnya kita di dalam kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini yang tadi dibacakan oleh Ustadz Alwi, agama sebagai penerang
kehidupan di dunia. Mungkin kita sering mendengar tema ini berulang-ulang. Ya. Dan Allah pun juga memerintahkan baik dalam berzikir supaya terus mengulang-ulang. Baik di dalam membaca Al-Quran, supaya terus kita membaca. Baik di dalam membaca sholawat dan sebagainya, perintahnya agama itu supaya kita terus mengulang-ulang. Karena yang pertama di samping manusia itu punya sifat lupa, dan sifat lupa itu akan mudah klik ya apabila menghadapi persoalan-persoalan yang ramai. Jadi kayak misalnya Nabi pernah bersabda, al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu dari setan. Kenapa? Kadang-kadang setan itu memanfaatkan ketika orang terburu-buru. Karena kalau sudah terburu-buru itu, apalagi yang terburu-buru punya sifat lupa yang kuat, pasti ada yang dompet ketinggalan, HP ketinggalan. Karena setan itu memanfaatkan di situ. Supaya apa? Nanti terjadi fitnah. Mungkin yang ketinggalan menyalahkan yang di rumah, bisa jadi yang di rumah menyalahkan yang ketinggalan. Woi, itu dompet orang mbok ilengke nyalahke. Yang di rumah juga begitu. Mula nek lunga kuwi kabeh diperatike sih aja der. Karena apa tadi? Sibuk, ya terburu-buru. Nah, di zaman sekarang ini kan, dunia ini kan ramenya Masya Allah. Semakin tambah rame, semakin tambah rame. Baik itu urusan yang menyenangkan maupun urusan yang tidak menyenangkan. Ramenya Masya Allah. Kemarin ada di Pati, ya Pemda setempat menetapkan kenaikan pajak PBB 250%. Wah kok saiki ono ning gone Cirebon 1000%. Bayangke. Pemerintah daerah Cirebon menaikkan pajak 1000%. Wah, gejolak. Nah, di saat-saat gejolak seperti itu, maka sifat lupa ini akan sangat berpotensi ya terkelabui. Oleh karena itu, yang tadi saya sampaikan, sekalipun kita ini dihadapkan rutinitas yang monoton, zikir yang monoton, sholawat yang monoton, ya ibadah-ibadah yang sudah itu aja. Tapi kita mesti menyadari bahwa ini adalah perintahnya Allah. Al-Quran dibaca ya wis kuwi. Surat Fatihah ya kaya ngono. Dawa cendeke ya sakmono. Gelem ra gelem ya wis ngono kuwi. Tapi kita mesti menyadari bahwa ini adalah bagian dari perintah-perintah agama yang sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka agama itu harus selalu tampil atau ditampilkan. Jangan dihilangkan. Karena fungsi agama itu adalah penerang. Ya.
menerangi kehidupan di dunia. Manakala kita ini menjauh dari agama, pasti akan rusak. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan, ya, tadi saya contohkan ada pemerintahan yang menaikkan. Itu kalau mereka menggunakan agama, pasti tidak seperti itu. Ya, pasti tidak seperti itu. Contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah itu melihat rakyatnya ini, ya rakyatnya ini dibuat sengsara oleh satu orang dari kaum Yahudi yang kita sudah sangat sering mendengar ceritanya sumur. Ya, orang Yahudi punya sumur, sumurnya melimpah, dijual oleh orang-orang miskin ini di tengah-tengah wilayah orang Islam. Jadi orang Islam itu harus beli, bayar. Wis teko, gowo, bayar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin melihat seperti itu prihatin. Ya. Lalu Sayyidina Utsman diperintah beli sumur itu. Didatangi oleh Sayyidina Utsman, sumurmu tak tukune wae. Piro? 100 juta. Wojo iki penguripanku kok. Iki kanggo masa depan anak-anakku. Yes. Besok didatangi lagi. Nek tak tuku separuh wae piye? Separuh piro? Ya piro njalukmu? 1 juta. Nyoh bayar. Nanti kesepakatane seminggu kowe sing nyekel, seminggu aku sing nyekel. Oke, ora apa-apa lah entuk duit 1 juta. Paruh tok. Ya, sumur dituku 1 juta iki kira-kira wis lumayan ora? Sumuri paling-paling ya. Dituku oleh Sayyidina Utsman ketika gilirannya beliau gratis. Diumumke minggu depan giliranku gratis. Wah, ya wong dol ember laris. Buat tuku ember, tuku jerigen gawe stok. Seminggu kemudian sepi ora ana wong njaluk banyu karena wis nandon. Gitu. Suwi mikir yang Yahudi iki. Waduh iki nek ngene kan bangkrut ya aku. Parani mbek Sinten piye? Tak tuku nisan mau piye? Ya wis bayar sisan. Bayar. Diumumkan gratis. Ini nek pola-pola agama itu digunakan, baik yang dari pemerintahan maupun rakyat maupun pedagang, kalau menggunakan aturan-aturan agama, dunya iki baldatun thayyibah. Ya. Negara ini akan menjadi baik. Ora ana wong iri, ora ana wong dengki, ora ana fitnah-fitnahan. Begitu. Kalau semua menggunakan pola fikir agama. Karena memang agama itu kan yakhruju minal dzulumati ilan nur. Dulu manusia itu hidup di dalam kegelapan. Ya, hidup dalam kegelapan. Artinya gelap itu apa? Manusia pada saat itu tidak mengerti mana yang norma kebaikan dan mana yang tidak baik. Semua manusia itu berjalan dengan naluriah kemanusiaannya.
tanpa ada bimbingan agama. Apa naluriah manusia itu? Naluriahnya manusia itu kalau dicontohkan, ini sakmene kabeh ini termasuk aku. Metu njaba ana duit 100.000. Naluriahmu mbok jikuk ora? Jikuk ora kowe? 100.000 lho kuwi lho. Jikuk to? Sing muni mboten sapa? Ora dian duit kowe. Ya, berarti ora menungso kowe. Iya toh? Kabeh wong duyan duit to, naluriah manusia, naluriahnya. Begitu kowe weruh dek, wah duit iki, kan mesti ngono. Tapi ketika manusia sudah ditumpui dengan agama, dengan keimanan, itu yang difikir duit sopo ya? Nah, gitu. Beda toh? Wah, duit itu duit sopo ya? Begitu. Apalagi duit itu berada di dekat pasar. Jojo wong meh blonjo. Ada rasa. Jadi agama itu seperti itu. Dan wong sing ora ditumpuki agama hanya naluriah manusia semata, ya yang terjadi seperti itu. Sing penting aku seneng, kowe arep susah sakarmu. Naluriah manusia wong dodol. Ya, wong dodol. Kira-kira nek ana barang loro sing ki murah, sing ki larang. Ana wong teko takon, "Ini bagaimana?" "Oh, ini bagus." "Lah ini bagaimana?" "Oh, ini ya bagus." Bener tak? Apik kabeh iki. Atau wong ndelok sing tuku sapa? Potongane koyo santri-santri ngene kan duwite ora akeh to. Ya. Takon iki apik apa ora? Apik. Lah iki apik apa ora? Ya apik padha. Ngono. Iki piro? Iki 2 juta. Lah iki piro? Iki 500.000. Tapi apik. Oh apik iki. Krana kowe ora mungkin tuku 2 juta. Meh tak solu-solu iki ngene percuma wong duitmu paling-paling ya. Paling akeh 500.000. Misalnya gitu. Ya. Naluriahnya itu seperti itu manusia itu. Lah kok ana wong dodol iki ora apik iki. Iki sediluk melenyok. Kene mek tuku iki. Lah duitku 500 apa? Ya wis kowe nyalengi sik ngono duit ora ana wong ngono. Sing teko kok kowe duitmu diukur paling-paling 500.000 ya sing diapik-apik iki. Ngono. Iki apik tapi larang. Iki soal iki wis cukup, wis pokoke ini naluriah manusia. Tapi nek menggunakan agama, kita contohnya meneh, ya. Saya ini kan bar ganti HP ceritanya iki, ya. Pamer sithik ya. Nah, HP saya itu sinyalnya hilang-hilang terus, biapet, hilang gitu. Ya. Ada 2 kemungkinan, mungkin kartunya atau mungkin HP-nya. Wis tak ikhtiari kartu tak ganti. Gowo ning gone Indosat kono. Wah, ini sudah lama ini, Pak. Yo ganti. Wis gratis. Terus sikine tak servis ke. Ya karena aku wis wegah ya nek sinyal ketap-ketip kangelan kita ini butuh. Ya misalnya sing paling aku rak seneng kuwi nek pas Google Map kuwi Sherlock kuwi nek anggar sinyale ilang kan buar. Ya. Muaren nyasar-nyasar ngene jangli ngono kae. Iki goro-goro mape bulet-bulet. Adol. Adol to. Tukar tambah mbek iki. Aku bar pengajian ngene iki aku mikir iki tak piye iki.
Aku muni iki sinyale tak citake gini. Oh ya, ndak apa-apa. Gelem wonge ya jual beli, wonge ngerti servis barang. Gak apa-apa. Ngono. Iki nek aku wong sing model urusan donya tok naluriah tok, ya, apik iki ora tau tak bongkar iki ngene padahal seminggu yang lalu dibongkar karo tukang servis. Apa jenenge? Kuwine sokete diganti sak maceme. Nah, itu ya. Jadi agama itu menuntun, menerangi jiwa manusia. Karena manusia itu condong di dalam kegelapan karena punya naluriah. Punya naluriah sing sakarpe dhewe. Jadi menungso itu bukan niat untuk berbuat jahat, tapi karpe dhewe maunya itu yang enak. Begitu. Maunya itu yang enak. Kowe padha-padha disugati karo ana pengajian. Sing siji banyune kebak, siji separo. Kira-kira sih mbok jikoki sing ndi? Sing kebak apa sing separo? Sing kebak ngene kausar, nggonmu separo. Ya. Mesti mbok geser to, sret kausar kayak sing separo. Itu naluriah. Makanya zaman sekarang ini ya agama itu sudah mulai disampirke, wis tidak digunakan. Sehingga naluriah manusia itu ingin mendapatkan sesuatu keuntungan yang lebih besar, tidak memperdulikan korban berjatuhan. Mau dari undang-undang ya ora mikir ya rakyat kayak koyok ngene dundake 1000%. Ora kelepek-kelepek. Pemerintah punya kekuasaan, rak gelem bongkar, sita, dendo, masuk ke penjara, ngono wis jajal. Ya. Para produsen juga begitu. Wong minuman sing membahayakan. Kundang bintang iklan sing awake gede sapa kae. Ngombe jajal kae. Wong kae takonono, kowe bendina kuwi apa ya ngombe kae sing deng-deng apa kae. Ora ngombe wis glogoke tok sampai utah lho. Ora diombe karena dia tahu ini berbahaya. Lah awake dhewe kuwi ndelok wah kepingin koyo adirai ngombe glak-glek ya tambah ya pitamu sempal woro-woro kowe hafal segoro-goro ngombe minuman sing kaya ngono kuwi jajal. Masya Allah ya. Makanya agama itu menerangi jiwa manusia ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan al-mu'minu lil mu'min kal bunyanil wahid. Orang yang beriman yang satu dengan yang lainnya itu bagaikan satu bangunan. Ya, yashuddu ba'duhu ba'duh. Satu sama lain saling menguatkan. Nabi mengumpamakan itu kayak ini, jari ini kalau sudah ini masuk di sini, ngangkat sing wah, ya. Jadi ini saling membantu. Jadi kalau ada orang kok misalnya saling menjelek-jelekkan, membunuh dan sebagainya, maka pasti dia tidak menggunakan aturan-aturan agama, ya. Sekalipun kita ini ya sering mendengar seperti ini, tapi terus kadang-kadang begini. Misalnya kalau saya pas ngaji dulu ya, terus guru saya menerangkan yang sudah pernah diterangkan. Gitu. Langsung saya gini, wah terangke meneh, gitu ya. Terangke meneh. Lalu guru saya ngomong, aku ngomong ini iki, kowe mungkin iling.
tapi nek aku gak ngomong, kowe mesti lali. Wong kowe iki nggon lali. Jadi maksudnya ketika ada orang mengulang lagi misalnya, terus jangan kita meremehkan. Allah wis tau diterangke meneh. Begitu. Maka mimbar-mimbar khutbah itu selalu ada ittaqillah wattaqullah. Wis gelem ra gelem ya kuwi. Jangan kita mosok kok kuwi terus apa jenenge nasihate. Mbok liya. Yo bukan begitu. Kuwi ora disampaike karo khatib kuwi lali. Jadi nek diilingke kuwi ya alhamdulillah. Oh ya, aku pernah diilingke. Oh ya. Jadi yang positif. Karena ketika agama sudah tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka manusia akan tersesat. Karena manusia itu dikatakan yahruju minal dzulumati ilan nur, mengeluarkan kamu dari kegelapan. Jadi sebelum ada agama, manusia itu hidup di dalam kegelapan, zalim. Ya. Padahal di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku haramkan zalim ala nafsi, atas diriku sendiri. Ya, kata Allah begitu. Wa ja'altuhu bainakum, dan aku jadikan zalim itu di antara kamu itu muharraman, perkara yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali kamu berbuat zalim. Zalim itu yang sudah sering saya sampaikan, wad'u syai' ila ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Jadi orang salah itu bisa karena dua hal. Satu karena gelap, satu karena tidak tahu. Karena gelap, tidak tahu, masuk ya nyentel ke itu ternyata salah. Karena gelap. Atau tidak tahu, keadaannya terang tapi tidak tahu, bisa salah. Saya pernah masuk di mall, masuk ke toiletnya wong wedok. Lah gambari iki ora cetha. Maksudnya kalau biasanya kan gambari ana wong wedok nganggo rok ngene sithik ngono. Iki ora. Gambari iki mbuh piye ngono lho. Lah aku mlebu pede wae aku bleng itu kamar mandi ngono metu padha dodol kabeh. Iki aku metu tok ora ngerti aku. Begitu ditakoni anakku, "Abi tadi gimana?" "Itu lho kuwi wong wedok itu." Waduh, ora ngerti aku, sekadung kok. Ya, karena tidak tahu sehingga jadi salah. Lah kehidupan ini kan banyak sekali yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari. Maka yang bisa menjelaskan itu adalah agama. Jadi kalau kita ini tidak berpegang kepada agama, bisa jadi kita ini hidup dalam kegelapan. Atine peteng. Nek wis kegelapan, akhirnya bisa jadi orang itu sudah mengetahui tapi tetap ditabrak. Ya karena hatinya peteng. Begitu. Jadi artinya agama itu menuntun umat manusia ke jalan yang benar gitu. Ya. Wis cukup ya. Monggo yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Para santri dan juga jamaah mungkin? Belum ada? Ada pertanyaan dari salah satu pendengar radio yang bertanya tentang ketika kita menjalani hidup ini, acuan kita adalah agama. Dan ketika saya mendapatkan banyak masalah itu biasanya diberikan amalan membaca surat-surat tertentu. Mohon masukan dari Habib, apakah ketika saya membaca
ayat-ayat atau surat-surat tertentu itu termasuk mengkultuskan surat-surat atau ayat-ayat tertentu tersebut. Mohon masukan dan penjelasannya. Mengkultuskan itu kan ya namanya kultus, meyakini bahwa kalau orang ya orang, kalau tulisan ya tulisan, yang menjadikan atau musababnya ya itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya bacalah ini, misalnya ada hadis, barang siapa yang membaca suratul Waqiah ba'da sholat maghrib, maka hidupnya tidak akan fakir. Ya, kita baca dengan keyakinan tidak fakir. Tapi kalau kita mengkultuskan itu berarti pasti tidak fakir. Padahal banyak orang-orang yang membaca suratul Waqiah itu ternyata ya ijek orang duwe. Ya, jadi kalau mengkultuskan itu berarti sudah pasti, yaitu yang tidak boleh. Tapi kalau kita meyakini dengan insya Allah baca Quran, hatinya bisa tenang, baca Quran, terus pikirannya bisa enak dan sebagainya, itu dengan landasannya insya Allah, ya enggak masalah. Ya, hubungannya apa kok Waqiah mbek sugih? Ya kowe takok Kanjeng Nabi kono, mong Kanjeng Nabi dawuh kaya ngono. Ya, hubungannya apa salat duha kok mbek rezekine lancar? Ya kowe takon kiai kae ngono. Ya nek sing ngomong agama itu kan salah satunya adalah percaya kepada sesuatu yang gaib. Ya. Sesuatu yang gaib itu juga disampaikan di dalam agama, hal-hal yang abstrak itu diakui oleh agama. Bahkan misalnya seperti Nabiullah Sulaiman yang menawarkan kepada murid-muridnya, siapa yang bisa membawa singgasananya Ratu Balkis? Saya bisa. Ya, cepat kayak apa cepatnya? Bisa sanggupmu. Gitu. Jadi kan duduk, anjina berdiri, sebelum duduk sudah nyampe. Wah, kesuwen. Ono sing maju. Saya sanggup insya Allah sebelum jenengan kedep nyampe. Wah, itu kan gaib itu. Hanya gaib ajal. Bukai lawange jenenge Ratu Balkis. Ya nek ora dikembok. Ya kan suwi udak-udak kowe kayak saka kene medun ning kono wis 5 menit kok iki sebelum ngedipkan mata. Ha nek kaya ngono kuwi aja mbok uyak-uyak terus karena Allah Maha Kuasa. Urusane mek Gusti Allah ya wis begitu ya. Jadi yang penting pokoknya ada insya Allahnya begitu. Jadi tidak mengkultuskan itu. Terima kasih Habib. Mungkin ada yang bertanya? Tidak ada. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, monggo bisa dipimpin dengan doa. Semoga akan. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah was salamah wal istiqamah wal qanaah was sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian para hadirin wal hadirat hadani Allah wa yakum.
mengaji kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari ini dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.